Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kemal Satria, siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi. Pada asesmen kali ini, saya akan menjelaskan sebuah judul yaitu Menanamkan Sejak Dini tentang Pendidikan Anti Korupsi. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu korupsi? Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, corruptio, dan dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuci, dan maling. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum untuk mementingkan diri sendiri tanpa melihat perspektif orang lain. Selanjutnya adalah dampak negatif bagi korupsi. Kali ini saya membagi menjadi dua, yaitu bagi diri sendiri dan bagi negara. Yang pertama untuk diri sendiri adalah merusak kepribadian dan merusak diri sendiri. Seperti yang kita tahu, para pejabat atau para pemangku jabatan yang korupsi adalah para orang-orang yang memiliki kompetensi diri. Tetapi ketika mereka berkorupsi, mereka justru malah merusak diri mereka sendiri. Karena korupsi akan membuat mereka ketagihan. Di mana ketika mereka melakukan satu kasus korupsi, biasanya akan melanjutkan ke kasus-kasus berikutnya. Yang kedua adalah tercemarnya nama baik. Para pejabat dan para pemangku jabatan ini biasanya memiliki citra dan nama baik di masyarakat sekitar. Tetapi ketika mereka melakukan kasus korupsi, tentu akan merusak dan mencemarkan nama baik mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu menerima kebencian sosial. Sudah jelas, karena korupsi adalah hal yang sangat dibenci oleh masyarakat Indonesia. Jadi apabila para pelaku korupsi melakukan tindak korupsi, maka akan segera dan langsung diberikan sanksi sosial berupa dibenci oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah kerugian bagi negara. Menurut data Indonesian Corruption Watch, sudah jelas dikatakan terdapat 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023 dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang dan jumlah kerugian sebesar 28,4 triliun rupiah. Bayangkan dengan dana sebesar itu, kita bisa membangun berbagai fasilitas dan juga melakukan pemerataan di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Ini juga karena korupsi. Kenapa? Karena dana yang seharusnya dialihkan untuk barang dan jasa bagi publik justru malah dikorupsi dan masuk ke kantong oknum-oknum tertentu. Dan yang ketiga, menurunkan pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak, terutama pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Pajak yang paling banyak menyumbang adalah dua pajak tersebut. Penurunan pendapatan yang terjadi dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai maupun pejabat yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri mereka sendiri. Lalu, kita akan membahas anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anti korupsi adalah sikap yang melawan atau menentang tindakan korupsi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa anti korupsi adalah suatu tindakan untuk mengendalikan, mengurangi, dan mencegah tindak korupsi. Lalu terdapat nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dan paling penting dalam anti korupsi. Karena seseorang yang memiliki sikap jujur akan sulit untuk berbohong, bahkan melakukan korupsi. Yang kedua adalah integritas. Integritas adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Jadi, jika seseorang sudah memiliki integritas yang kuat atau prinsip yang kuat, maka mereka akan sulit untuk melakukan tindak korupsi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas, yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang diamanahkan oleh mereka. Selain itu, KPK juga merilis 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi? Yaitu seperti peduli terhadap korban bencana alam dengan memberikan sumbangan atau amal. Yang kedua, bertanggung jawab ketika diberi amanah atau tugas oleh orang tua. Yang ketiga, jujur dalam mengatur keuangan kelas atau organisasi. Yang keempat, adil ketika ditunjuk menjadi wasit sebuah pertandingan. Yang kelima, berani bersuara ketika ada kasus seperti korupsi, suap, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jujur dan berani mengakui kesalahan ketika kita berbuat salah. Maraknya kasus korupsi di Indonesia banyak diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kualitas pendidikan anti korupsi. Pemerintah harus lebih konsen untuk membenahi pendidikan anti korupsi, mulai dari jenjang SD maupun sampai perguruan tinggi, supaya generasi yang akan datang bisa lebih baik lagi dalam menanggulangi kasus korupsi di Indonesia. Sekian dari saya, Muhammad Kemal Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.